Halo, apa kabar? Saya lanjutkan lagi Anda untuk ajak ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, prediksi Anda tepat ya bahwa PSI dan P3 tidak lolos gitu ya. Padahal kan sebelum ditutup ini kelihatannya mereka sedang apa ribut sendiri gitu. Siapa yang akan diloloskan? Karena memang itu kelihatannya seperti sebuah ini ya bejana berhubungan begitu ya. Kalau tadinya ya kalau Ya, PSI diloloskan, P3 nggak lolos. Tapi kalau P3 yang lolos, PSI nggak lolos gitu. Karena kelihatannya ada yang kita sebut sebagai kanibalisme. Tapi ternyata dua-duanya tidak lolos karena ya saya dengar sendiri dari beberapa kalangan internal internal di KPU bagaimana kita berani meloloskan lihat demo di depan KPU seperti itu depan DPR seperti itu gitu. Jadi kata dia ketika ditanya kenapa apakah Pak Jokowi tidak punya pengaruh lagi? Ya kata dia mereka tidak berani karena situasi di lapangan seperti itu. ya itu dilema pada KPU, tetapi pada rakyat itu semacam penghinaan pada Presiden Jokowi itu. Mhm. Kan kalau kita lihat misalnya harusnya PSI itu dapat banyak lah uang dari Jokowi, uang Oh dari iya iya. Mhm. oligarki Mhm. turun di situ sampai ke tempat yang nggak ada pengurus PSI, Mhm. nggak ada kader di situ, balihonya gede-gede beringin itu. Mhm. Jadi semua hal yang diinvestasikan oleh Jokowi itu dilecehkan oleh Mhm. publik kan. Kan mestinya Jokowi tahu dia dipermalukan karena anaknya itu tidak dianggap. Jadi kelihatannya rakyat akhirnya membuat semacam tindakan balelo tuh. Mampus aja lu taruh di tempat gue baliho lu, tapi gue nggak akan pilih lu kasih duit sebar. Kan mestinya secara rasional Jokowi tentu tahu bahwa ia paling nggak mungkin 7% bahkan tuh yang pernah diproyeksikan. Ya udahlah, kasihlah threshold 5%. Itu pun betul-betul nggak dapat di dalam Mhm. hitungan. Bagaimana mungkin PSI yang kampanye besar-besaran itu akhirnya dipermalukan oleh rakyat kan. Jadi Jokowi dipermalukan melalui kasus PSI yang tidak lolos parlemen itu. Nah, Mhm. itu tamparan bagi keluarga dan juga semacam sinyal bagi kabinet bahwa memang Jokowi tidak punya legitimasi lagi itu. Demi itu sebetulnya hasilnya. Jadi bagi orang yang melihat keadaan itu secara psikologis menganggap bahwa memang cuma Prabowo yang mampu untuk menyatakan diri sebagai uh, faktor dalam politik, bukan lagi Jokowi itu. Jadi faktor Jokowi di Prabowo udah nggak ada. Nah, itu yang ditunjukkan oleh fakta 2,8% PSI itu. Yang kedua soal P3, P3 juga dihukum oleh pemilihnya sendiri kan, Ya. karena P3 bersekutu dengan PDIP yang Mhm. sebetulnya nggak ada di dalam logika dua partai yang secara ideologi diametral itu Mhm. tumbuh bersama-sama hanya karena kesulitan untuk mencari partner kan. Jadi saya kira dua partai ini dihukum oleh publik dan hukuman itu tidak mungkin diselamatkan oleh KPU kecuali KPU mau dihukum juga oleh publik. Ya, nasib P3 ini saya kira sama dengan Perindo ya. Salah baca sinyalnya Pak Jokowi gitu ya. Dia udah lompat duluan dan udah kadung basah dia nggak bisa balik lagi gitu. Itu semuanya itu korban dari ketidakmampuan berpikir lebih tajam dalam politik. Itu Perindo juga itu sama dengan PSI itu uangnya macam-macam. Bahkan Perindo kelihatannya membeli banyak banyak apa namanya Aktivis. aktivis dan partai politik lain, para pembuat citra ternyata batal. Jadi kita lihat bagaimana semua hal yang pernah dibayangkan oleh Jokowi itu akhirnya berantakan, terutama PSI itu. Nah, saya tetap kasih poin bahwa Kaisang adalah simbol yang dipakai oleh rakyat untuk menolak Jokowi. Jadi seandainya pun Jokowi ketua partai PSI sama itu bahkan mungkin cuma dapatnya 1% itu. Jadi coba aja Jokowi berupaya masih menguatkan dirinya dengan merampok Golkar itu juga bagi Golkar. Nah, lu taruh aja anak lu di PSI justru turun, justru nggak dapat suara. Nah, lu rampok Golkar, makin makin turun Golkar. Jadi sebetulnya itu pukulan psikologis bagi Jokowi itu. Ya, ini yang seperti kita bicara bolak-balik yang Bung Rocky, ini satu sisi ternyata Jokowi terlambat ya ketika dia menyadari bahwa dia tadinya kan dia coba membesarkan Golkar dengan harapan itu bisa di hostile takeover begitu ya. Tapi ketika dia akhirnya menyadari oh nggak semudah itu ternyata meraih merebut Golkar, dia terlambat untuk menyelamatkan PSI kan begitu Bung Rocky dan dengan cara Iya, semacam ya. itu jadi tragedi ini bisa jadi pemilu kali ini. Orang anggap bahwa oh Jokowi menang banyak. Oh enggak, ini bisa jadi tragedi buat Jokowi. Kenapa saya sampaikan begitu? Misalnya di kasus di Sumatera Utara. Gerindra Sumatera Utara sudah menyatakan bahwa mereka akan mencalonkan kadernya sendiri. Tapi keputusan memang di Pak Prabowo nanti ya. Tapi Gerindra Sumatera Utara menyatakan begitu. Saya membayangkan Bobi juga nggak bisa dapat tiket loh nanti. PDIP jelas tidak mungkin. Gerindra yang diharapkan dia udah keluar dari PDIP, kemudian
Golkar kalau dengan cawe-cawe begitu pasti juga tidak akan dukung, dia punya calon sendiri. Nah kalau Gerindra tidak mencalonkan diri, dia bisa nggak maju juga begitu. Saya kira itu udah pasti itu Gerindra udah berpikir dia partai pemenang, ngapain masih masih harus pakai peralatan Jokowi kan nggak mungkin lagi itu. Jadi kelihatannya Jokowi memang menyengsarakan anak-anaknya itu. Karena semua anaknya itu akhirnya tidak berhasil atau seluruh keluarga besarnya itu mau iparnya, menantunya segala macam itu gagal untuk meneruskan agenda politik Jokowi karena ambisi dari bapaknya sendiri yang nggak ketulungan gitu. Dan dasar-dasar ini yang kita akan lihat gimana Jokowi mungkin mulai besok itu udah nggak ada yang sapa lagi dia karena dianggap mau disapa apa. Yang Presiden Prabowo mau disapa apa kan Kaisang cuma dapat 28%, mau disapa apa kan Gibran cuma wakil presiden. Jadi tiba-tiba malam ini Jokowi sadar bahwa dia udah kehilangan pulung. Itu dasarnya tuh dia mau mulung Golkar, ya Golkar bilang ya kamu yang saya pulung aja tuh, bukan bukan Golkar yang dipungkut oleh Jokowi. Jokowi mungkin ya paling bagus merenunglah, dan karena itu ya datang aja ke dalam konferensi pers katakan bahwa ya Prabowo sudah presiden, dan saya mengerti bahwa rakyat masih marah karena kemarahan rakyat itu terbaca melalui PSI yang nggak didukung oleh rakyat tuh, Gibran yang juga pada akhirnya melemah. Selama kampanye Gibran pasti berkibar, tapi setelah kampanye selesai forum buat Gibran apa kan pertanyaannya itu, apa yang mau diucapkan Gibran tuh. Jadi kelihatannya Jokowi harusnya jadi manusia biasa aja, nggak usah lagi punya ambisi untuk mengatur karena dianggap dia belum bisa memasangkan Kaisang, dan calon-calon kepala daerah juga tidak mungkin lagi dia pengaruhi karena Gerindra yang akan pengaruhi, dan Golkar tentu nggak akan peduli lagi pada Jokowi. Maka Jokowi akan terlantar tuh, dan masuk keluar mall nanti nggak ada yang sapa lagi tuh. Jadi sebaiknya Jokowi mulai tobat dan lakukan aja semacam pidato politik bahwa saya akan mempercepat masa jabatan saya, tidak perlu tunggu Oktober, saya berhenti sekarang aja supaya Pak Prabowo diberi kesempatan lebih banyak oleh sejarah untuk menyusun kabinet baru. Kan itu dasarnya kan, yang tadi pagi saya sebut sebagai dekret presiden terhadap dirinya sendiri. Karena ini satu tradisi bagus juga, supaya nanti kita nggak akan ulangi ketegangan untuk 2029 misalnya, terpilih Maret tapi akan dilantik Oktober. Itu susah itu. Kalau di Amerika ya itu biasa aja karena mereka tahu pelembagaan tidak akan berubah kalau hanya penundaan pelantikan tuh. Tetapi di Indonesia pelembagaan politik justru yang hancur kalau itu penundaan. Kalau Prabowo dilantik nanti baru Oktober, itu lembaga-lembaga politik udah jadi rapuh tuh. Kabinet juga udah nggak punya gairah. Sri Mulyani juga mungkin mau keluar nggak enak. Demikian juga menteri-menteri yang lain tuh. Jadi sebaiknya kalau Jokowi mengatakan kabinet saya selesaikan sekarang, demisioner, maka silakan Prabowo susun kabinet baru. Saya mungkin hanya akan menonton sampai Oktober, tetapi supaya legal secara konstitusional saya keluarkan dekret supaya saya berhenti. Dia dekret untuk menghentikan dirinya sendiri untuk menyelamatkan proses berikutnya. Kalau nggak demonstrasi akan jalan terus dan Jokowi akan gugup untuk memerintah sampai Oktober tuh. Ya, tapi Pak Prabowo dalam pidatonya tadi malam masih memuji-puji Pak Jokowi dan berterima kasih loh kepada Pak Jokowi. Nah itu juga berat sekali buat Jokowi kan. Prabowo udah berterima kasih, itu sebetulnya sinyal udah Pak Jokowi berhenti aja, nggak usah lagi Anda tambah-tambah konsisten banget beban. soal ini. Saya perhatikan itu psikologi itu kan. Kan bagi Prabowo juga bahaya kalau Jokowi tidak diucapkan terima kasih. Nanti Jokowi merasa dia masih diminta oleh Prabowo untuk jadi ketua koalisi besar itu kan. Itu juga sinyal-sinyal. Jadi sebagai orang Jawa mestinya Pak Jokowi paham bahwa diucapkan terima kasih artinya jangan ikut campur lagi, kira-kira begitu. Karena sayang juga nanti Prabowo akan kehilangan momentum untuk menyusun kabinetnya kalau demo ini masih berlanjut sampai Oktober. Dan ini pasti berlanjut terus karena kemarahan pada Jokowi itu tidak akan dihentikan hanya karena seandainya Mahkamah Konstitusi atau hak angket itu tidak atau gagal untuk dilaksanakan, tetap demo justru makin marah nanti. Jadi saya tetap berhitung bahwa demonstrasi akan panjang dan kelemahan Jokowi makin lama makin terlihat karena gagal di mana-mana. Sementara Prabowo menunggu kesempatan yang sempurna supaya dia dianggap terpilih sebagai presiden tanpa cacat moral.
Nah, selama Jokowi masih ada di situ, orang akan lihat ya Prabowo tetap cacat moral karena masih ada Jokowi yang dia beri kesempatan untuk mengatur kabinetnya. Ya, oke. Jadi kalau bersama dengan posisi Jokowi yang seperti itu dan sebagai partai yang mengusung Jokowisme begitu ya, PSI itu, dan apalagi sekarang mereka tidak lolos ke parlemen, sebenarnya tidak ada lagi alasan partai itu untuk tetap hidup ya, Bung Rocky. Iya kan, nggak lolos artinya bubar partai itu kan. Mhm. Jadi bayangkan misalnya dia akan berupaya di 2029. Ya 2029 itu udah era Gerindra, era anak-anak muda Gerindra, era anak-anak muda Golkar, era anak-anak muda PKB, era anak muda Jokowi udah berhenti pada Kaisang. Jadi partai itu ya selesai. Karena itu kan partai yang betul-betul dibuat secara ad hoc doang untuk mendukung keluarga Presiden Jokowi kan. Kalau Presiden Jokowi mau main politik lagi dengan mengupayakan PSI, ya modalnya dari mana? Oligarki udah pindah, 2 minggu lagi oligarki udah pindah tuh. Jadi udah partai itu jadi partai paria aja tuh, atau Ya, balik ke gorong-gorong. tapi Anda nggak lihat posisi Gibran sebagai wakil presiden? Kan mereka masih punya Gibran. Ya Gibran sebagai wakil presiden itu hanya ada sebagai foto tuh. Hmm, Prabowo tetap tahu bahwa Gibran tidak punya kapasitas teknokratis, kan itu dasarnya kan. ya, ya. Jadi sebagai apa nanti? Sebagai simbol mungkin ya oke lah itu. Ya kegiatan apapun yang melibatkan Gibran pasti nggak akan efektif. Mau dikirim ke luar negeri untuk bicara tentang Hmm, global politics kan nggak bisa tuh. hmm. Mau dijadikan sebagai pembuka acara kongres-kongres partai misalnya, ya partainya justru minta Prabowo. Dan jadi kelihatannya Jokowi ya udah hilang sebetulnya, yang kita sebut Jokowi udah hilang. Bahkan mental Pak Jokowi hari ini saya kira udah sangat lemah tuh, karena tetap dia sebagai bapak yang merasa bahwa akhirnya dia kehilangan kekuasaan tuh. Lain kalau misalnya Kaisang itu masuk parlemen, nah Jokowi itu lilinnya masih menyala. Ini betul-betul satu teguran alam bahwa Jokowi itu gagal untuk mendidik dirinya sendiri sehingga harus memaksa anak-anaknya bermain di wilayah yang berbahaya tuh. Itu Ya. yang sering saya sebutkan bahwa Jokowi melanggar undang-undang perlindungan anak. Ya, oke. Baiklah, katakanlah misalnya rakyat tidak mengenali PSI dengan cara tidak memilih mereka. Tetapi kan Pak Jokowi kemarin sangat powerful. Dia bisa mengerahkan seluruh infrastruktur kekuasaan, mulai dari aparat penegak hukum, ASN, dan juga bahkan lembaga penyelenggara pemilu sendiri, KPU. Tapi mengapa kemudian suara PSI tetap tidak bisa ditolong gitu? Saya melihat bahwa tipuan Jokowi itu harusnya hanya melalui KPU. Kan kita nggak berharap bahwa rakyat akan memilih PSI kalau bukan Mhm. diatur di mesin KPU kan. Tapi Oke. KPU juga merasa terlalu banyak kejahatan yang gue bikin nih. Kalau PSI mesti Itu makanya lolosin. mau nangis-nangis itu ya, Bung Rocky ya. Ya kelihatannya begitu tuh. Jadi sadar juga nih ketua KPU atau tim KPU merasa waduh udah terlalu terlihat tuh ghost in Hmm. the machine, apa Hmm. hantu di dalam mesinnya udah mulai terlihat. Yang Hmm. penting udahlah kita balik ke square one itu bahwa memang Hmm. dia tidak lolos. Jadi kelihatannya hanya itu keterangannya tuh. Ya, di luar itu orang nggak bisa bayangkan bahwa PSI bakal lolos kalau dilihat ya, siapa tokohnya tuh. Ya Hmm. Kaisang, tokoh-tokoh lain kan yang nggak ada yang bunyi di situ kan. Jadi sekali lagi mesin KPU itu akhirnya atau KPU menyadari bahwa jangan tambah kejahatan. Kira-kira itu. Jadi kita ucapin terima kasih pada KPU karena akhirnya sadar juga tuh. Hmm. Walaupun walaupun itu orang juga tetap tidak lupa dengan kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh KPU ya. Oh ya itu lebih banyak kejahatan yang tidak kita akan lupakan tuh. Dan sinyal terakhir kan simbol bahwa walaupun dibantah bahwa kue ulang tahun itu disiapkan oleh KPU, Iya, tapi iya. hadirnya PSI di situ itu artinya semacam ya permintaan terakhir lah. Tolong dong kita, tolong dong jangan Iya. lupa ya pesan bapak gue, kira-kira begitu. Jadi saya kira di luar Pak Jokowi, para komisioner KPU juga ketar-ketir juga karena mereka ini pasti juga akan banyak dikejar berbagai kalangan gitu, baik yang terutama yang dirugikan kan begitu kan dengan mereka pasti ya mereka menguntungkan beberapa partai tapi mereka pasti juga merugikan partai-partai lainnya gitu. Ya, itu saya kira moral KPU itu terbaca pada bahasa tubuh ketua KPU yang Ya. gemetar sebetulnya kan. Jadi kalau kita buka lagi CCTV dan kita masukkan itu di dalam ruang analisis psikologi, semacam konstruksi-konstruksi fisiknya bagaimana, cara pandangnya, gemetarnya bagaimana, itu ada lie detector di situ juga akan terlihat bahwa ketua KPU memang tahu bahwa dia atau lembaga dia itu
melakukan kecurangan tuh. Dan poin-poin ini yang akan diingat oleh sejarah dan satu waktu akan ditulis melalui apa misalnya melalui autobiografi dari tokoh-tokoh KPU misalnya, semacam pengakuan dosa yang walaupun telat tapi oke, nggak ada soal, now it can be told misalnya. Nah sekarang saya mengaku keadaannya, kira-kira begitu satu Ya, waktu. ya, ya. Kan ini kan tekanan ini akan berlanjut terus sampai pemilu ke depan tuh. Karena orang akan ingat jangan sampai pemilu 2029 kacau lagi. Itu artinya publik tahu bahwa pemilu 2009 memang kacau karena uh, KPU disogok oleh Jokowi atau diperalat oleh Jokowi. Oke, baik, terima kasih, Bung Rocky. Ya, kita Oke, nolkan sekali lagi semuanya. ini cuma analisis ya. Ya, oke. Terima kasih, Bung Rocky. Yes.